Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, saya Venika Yulianti, mahasiswa Komunikasi Penyiaran Islam semester 2, Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama, Kebumen. Salam sejahtera bagi kita semua dan selamat bertemu via suara pada kesempatan kali ini. Nah, kali ini ada sedikit cerita tentang bagaimana sih Islam di Australia. Baik teman-teman, langsung saja ya. Australia sendiri itu adalah benua terkecil dibandingkan benua yang lainnya. Islam juga memenuhi beberapa persen dari total populasi benua tersebut dan memang bukan agama mayoritas di Australia. Islam memiliki sejarah yang cukup panjang di Australia dengan jumlah total umat Islam sebanyak 500.000 atau sekitar 3% dari jumlah penduduk total sebanyak 24 juta. Meskipun demikian, Islam telah menjadi bagian dari kehidupan warga Australia. Islam juga menjadi bagian sejarah dari negara berpenduduk asli bangsa aborigin itu. Di Islamic Museum Australia yang berada di Anderson Road, Sunbury, Victoria, dijelaskan detail tentang sejarah masuknya Islam di Australia. Ternyata Islam pertama kali dibawa oleh para pelaut dari Makassar ke Australia. Para pelaut dari Makassar datang untuk mencari teripang atau gamat di pantai utara Australia, salah satunya di daerah Homeland. Mereka datang pada bulan Desember dan menetap beberapa lama di Australia. Mereka membeli teripang dari penduduk asli dan tentunya interaksi antara pelaut Makassar dan para warga aborigin pun tak bisa dihindarkan. Sebagian besar pelaut dari Makassar beragama Islam. Mereka berinteraksi dengan suku asli, sehingga secara spiritual, suku aborigin di sebelah utara Australia terpengaruh agama Islam yang dipeluk oleh para pelaut dari Makassar. Terdapat beberapa bukti arkeologis yang menyebutkan bahwa orang-orang Muslim Melayu dari Bugis Makassar sudah berada di sana. Keberadaan orang-orang Muslim Melayu di sana dalam misi perdagangan internasional mencari teripang atau gamat di perairan utara Australia. Hasil buruannya itu kemudian dijual ke Cina Selatan, salah satunya untuk bahan dasar obat-obatan dan makanan. Orang-orang Makassar tak semata-mata hanya mengambil teripang. Mereka juga mengenalkan sejumlah barang-barang yang tergolong baru dikenal oleh masyarakat aborigin. Kedatangan Muslim Melayu di Australia sejak 1650, mereka membangun industri pengolahan teripang di wilayah utara Australia. Suku aborigin bahkan kemungkinan pernah berlayar ke Makassar untuk melihat kebesaran kerajaan Makassar yang ada waktu itu. Hal ini dapat dilihat dari lukisan monyet di atas pohon yang hanya dapat dilihat di Pulau Sulawesi. Gambar rumah-rumah adat Makassar dan perahu pinisi juga tampak di antara ribuan lukisan cadas di dinding gua dan batuan yang tersebar di kawasan adat aborigin. Lukisan lain menggambarkan tentara-tentara Perang Dunia II, satwa yang kini telah punah, termasuk barang-barang modern seperti pesawat, sepeda, dan mobil. Lukisan-lukisan itu berusia antara 50 sampai 15.000 tahun. Suku aborigin kental dengan budaya lisan, namun mereka suka menggambar di batuan cadas sebagai gambaran kehidupan sehari-hari. Hal tersebut dilakukan turun-temurun dan tekniknya terus berubah dari generasi ke generasi. Pada beberapa situs, lukisan sampai 17 lapisan. Hingga saat ini, hanya orang-orang tua yang memiliki hak menggambar di atas cadas. Bukti sejarah lainnya yang mengemukakan bahwasanya
Islam dibawa oleh para pelaut Makassar ke Australia adalah ditemukannya kesamaan beberapa kata bahasa Melayu, Bugis, dan Makassar dalam bahasa orang aborigin di Australia Utara. Setelah itu, pengaruh Islam juga datang ke Australia dengan dibawa oleh para penunggang unta yang datang dari Pakistan dan Afghanistan sekitar tahun 1870 sampai 1920. Para penunggang unta yang berjumlah lebih dari 2.000 orang itu datang untuk bekerja di proyek pembangunan jalur kereta yang tengah dikerjakan oleh pemerintah Inggris. Kala itu unta dianggap sebagai hewan yang sangat berguna untuk dijadikan alat angkut material. Para penunggang unta yang dalam sejarah Australia disebut dengan kata camelors berada cukup lama di daratan Australia, sehingga sedikit banyak mereka juga membawa pengaruh spiritual. Banyak penduduk asli setempat yang melakukan perkawinan lawan jenis dengan penunggang unta Afghanistan dan menghasilkan keturunan. Oleh sebab itu, mulailah banyak muncul Islam di Australia. Nah, bahkan ya teman-teman, masjid pertama di Australia didirikan pada masa itu. Setelah itu, masuk ke tahun 1900-an, Australia mulai didatangi buruh migran dari berbagai negara di Timur Tengah dan Afrika. Para imigran itu kebanyakan berasal dari Turki, Albania, Bosnia, Lebanon, dan beberapa negara lain di Afrika. Jumlah imigran yang terus bertambah seiring berjalannya waktu tentunya membawa pengaruh Islam di Australia, hingga Islam terus berkembang di negeri kanguru tersebut. Hingga saat ini, Islam merupakan agama yang perkembangannya cukup pesat di Australia. Jumlah pemeluk agama Islam terus bertambah dan jumlah masjid serta sekolah Islam pun terus meningkat. Selain kekayaan alamnya, Australia ternyata juga menyimpan harta yang tak kalah penting, yaitu beberapa pusat peradaban Islam. Misalnya, beberapa masjid yang telah dibangun di Australia, ada juga sistem pendidikan secara Islami dan beberapa organisasi Islam yang bertugas menyampaikan dakwah Islam di seluruh wilayah benua Australia. Salah satu kunci keberhasilan mengapa kaum muslim minoritas di suatu negara, khususnya Australia, adalah dapat bekerja sama secara optimal dengan kaum mayoritas. Hal ini di negeri orang bukan sebagai bagian asing dari negara tersebut, meskipun negara itu dipimpin oleh seorang yang non-muslim. Mereka dapat melaksanakan tugasnya sebagai muslim secara optimal tanpa harus bertabrakan dengan pemerintah atau bahkan membentuk negara bagian muslim sendiri. Nasib perempuan di Australia, baik pada bidang pendidikan maupun profesi, ternyata lebih baik apabila dibandingkan dengan laki-laki. Bahkan pada pos-pos tertentu yang selama ini diidentikan dengan profesi laki-laki, seperti insinyur dan arsitek. Keberhasilan ini tentu saja dipengaruhi oleh dua hal penting, yaitu terbukanya wawasan di kalangan kaum muslim dan adanya jaminan pemerintah yang konsisten sebagai negara demokrasi. Selanjutnya, sejak 2 tahun yang lalu, Islamic Museum di Australia resmi dibuka. Tujuan awal didirikan museum adalah untuk mengenalkan wajah Islam secara utuh kepada warga Australia. Salah satunya pengenalan Islam, mulai dari sejarah Islam hingga pengertian dan rukun Islam, serta beberapa petikan ayat Al-Quran. Beberapa penemuan ilmiah dari tokoh-tokoh Islam yang mengubah dunia dan karya seni Islami ikut dipamerkan di museum tersebut. Diperdengarkan juga alunan suara azan, sehingga para pengunjung bisa mendengarkan syahdunya suara azan.
Untuk diketahui ya teman-teman, di Australia, masjid belum diperbolehkan mengumandangkan suara azan melalui speaker di luar. Nah, tentunya dari secara Islam di Australia bisa kita ambil hikmah dan semoga semakin baik ke depannya. Demikian Islam yang ada di Australia. Saya Venika Yulianti. Apabila banyak tutur kata yang mungkin kurang berkenan, saya secara pribadi mohon maaf yang setulus-tulusnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.